apa pendapat kebenaran, bukan apa pendapat firman Tuhan sebagai kebenaran, itu yang kita turuti. Tapi kita turuti setia ibadah, tapi kita turuti apa yang ada di pikiran kita. Ini kita lihat yang terjadi. Orang ibadah, di mulutnya nama Tuhan, nama Allah terus yang disebut, tapi kelakuannya, beringasnya jalan terus. Coba saudara lihat ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5 ya. Saya sepintas lalu saja ayat 2 kita sudah baca. Ini ayat yang selanjutnya dari ayat 2. Ini orang-orang yang mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Orang-orang yang ada di akhir zaman ini, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Saya tandai agak tebal yang kita perlu bicarakan sedikit. Menyombongkan diri. Banyak orang sombong hari-hari ini. Menyombongkan diri. Sudah kena corona pun masih nyombong. Nyombong itu karena dia rasa dia punya uang, dia rasa dia punya kelompok besar, punya pengikut banyak. Masih nyombong. Ada yang menyombongkan iman. Ayo kumpul semua, datang ke sini, tak tumpangin tangan semua. Gak takut corona, mati karena corona. Nyombong. Saya berulang-ulang katakan, iman bukan untuk dipamerkan, disombongkan. Tapi iman itu kita bilang, Tuhan, saya tidak mampu jaga diri dari ketularan tiap-tiap hari. Tapi saya mohon perlindungan Tuhan. Iman itu yang kita perlukan tiap-tiap hari. Amin. Bukan bilang supaya orang lihat kita, supaya gereja lain lihat gereja kita. Wah, luar biasa rupanya mereka. Imannya sebesar gunung. Tapi persoalan sebesar biji sesawi tidak tergeser. Sombong, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Hari-hari ini baik di dalam gereja maupun di luar gereja, pemfitnah jalan terus. Mereka akan jadi pemfitnah. Kemudian dikatakan mereka akan berontak terhadap orang tua, banyak di mana-mana, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dikatakan tidak mempedulikan agama ini artinya tidak menghargai untuk hidup suci. Pokoknya dia atas nama agama, atas nama Tuhan, dia mau bikin apa saja seenaknya. Mau pentungin orang, mau hancurkan toko orang, rumah orang, seenaknya dia. Tapi atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Ini orang-orang yang kayak gini. Di dalam Alkitab, di negara kita mungkin tidak ada. Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan, dia tidak suci, tidak mempedulikan kesucian, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Sudah alami kebaikan, dibaikin orang, dibaikin oleh siapapun, dibaikin oleh mungkin pemerintah atau siapa. Dia ndak pernah mau damai. Pokoknya saya lawan kalau ndak cocok dengan apa yang saya mau. Itu dia, mementingkan diri sendiri, egois. Itu dipicu oleh dosa, walaupun yang disebut tiap hari nama Tuhan. Kemudian dikatakan suka menjelekkan orang dan tidak, ya terus kita lihat ini, menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, ngamuan, matanya terus melotot. Kita lihat, gampang ngamuk, terus teriak, garang. Saudara lihat di mana-mana, garang itu hampir mirip buas. Garang tuh kasar, ngamuan. Itu dipicu oleh dosa dan egoisme, pementingan diri sendiri. Apalagi ditambah dengan diperhamba oleh uang. Dan
ayat yang selanjutnya dikatakan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah, ayat ini yang berikutnya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Walaupun mulut tiap hari bicara tentang Allah, atas nama Allah bertindak, tetapi untuk memuaskan hawa nafsunya, mengerikan. Kita lihat orang yang dijajah oleh dosa ya seperti ini, walaupun hidup di satu negara yang merdeka. Itu sebabnya kita perlu kemerdekaan sejati. Ayat yang kelima tadi kita sudah baca, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah atau kesalehan mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, kita lihat itu keadaan orang yang diperhamba oleh dosa menjadi hamba dosa dan perlu kemerdekaan sejati. Nah, itu poinnya kita rindu supaya kita lihat mengerikannya keadaan orang, keadaan kita jika kita diperhamba oleh dosa, dan kita perlu kemerdekaan. Tadi ayat awal Tuhan Yesus yang katakan, kalau anak yang memerdekakan kamu, barulah kamu benar-benar merdeka. Kita lihat ini, dimerdekakan dari dosa. Yang kedua, baca sama-sama, 1, 2, 3. Hanya Allah yang sanggup bebaskan kita dari dosa, merdekakan kita dari dosa. Cuma Allah sendiri yang sanggup. Tapi harus mengikuti caranya Tuhan, bukan caranya karangan kita sendiri. Bukan karangan kita sendiri. Kita ikuti caranya Tuhan. Kalau Tuhan beritahu kita caranya untuk dibebaskan dari dosa, caranya itu kita ikuti. Bukan kita sodorkan pendapat kita untuk kita bebas dari dosa, untuk dimerdekakan dari dosa. Harus mengikuti caranya Allah. Nah, Yohanes 8 ayat 36 tadi kita sudah baca. Jadi apabila anak itu, yaitu Tuhan Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka itu artinya kita alami kemerdekaan sejati. Nah, Efesus 1 ayat 7 katakan begini, sebab di dalam Dia atau di dalam Tuhan Yesus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita ditawarkan pengampunan dosa, penebusan dosa. Ditebus artinya seperti seorang budak diperbudak oleh dosa dan dibeli oleh seseorang, dibeli oleh Allah dengan darahnya sendiri. Kemudian kita yang sudah dibeli ini, kita dengan rela hati menjadi hamba kepada Allah yang membeli kita, Allah yang menebus kita dari dosa. Itu diambil, kita dari hamba dosa, kita ditebus oleh darahnya Tuhan Yesus yang dilakukan di atas salib. Kemudian kita dijadikan hamba Allah. Nah, dikatakan begini, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan begini. Boleh sama-sama baca dengan saya, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini bukan berarti bahwa kita sudah tidak mungkin lagi bikin salah. Tetapi orang yang sudah dia mengaku dosa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mengampuni dia dan menyucikan dia dari segala kejahatan, itu orang itu dia sudah jadi orang benar.
Tetapi ketika satu waktu dia dalam kelemahan dan dia jatuh dalam dosa, dia sangat cepat untuk menyesal. Jadi bukan orang yang hatinya keras. Dia cepat menyesal, Tuhan saya gagal, saya salah lagi, ampuni saya. Dia ingin, bukan orang yang bikin salah lagi, yang penting nanti sore minta ampun baru tidur. Bikin salah lagi besok, nanti sore mau tidur minta ampun. Bukan itu. Tapi orang yang diampuni, disucikan dari segala kejahatannya, dia adalah orang yang dimerdekakan dari dosa. Dia bukan lagi orang yang menyukai dosa, tetapi orang yang tidak suka dengan dosa, walaupun kadang-kadang masih kecolongan bikin salah. Nah, itu dia. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 39 dikatakan begini, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam Tuhan Yesuslah setiap orang yang percaya, orang percaya bahwa melalui salib, 1 Petrus pasal 2 katakan dia menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Wah, orang yang percaya penebusan dosa, pengampunan dosa yang Allah lakukan melalui penyaliban Tuhan Yesus, cuma dia yang dibebaskan, cuma dia yang dilepaskan, dimerdekakan dari dosa. Jadi itu caranya Allah, jalannya Allah. Jalannya Allah tidak bisa diatur oleh manusia. Kalau mau alami kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan dari dosa, ikuti jalannya Tuhan, jalannya Allah melalui salib Kristus. Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosanya di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh darahnya. Nah, manusia perlu kemerdekaan sejati. Baca sama-sama 1, 2, 3. Manusia dijajah oleh dosa. Itu kita harus sadari. 2 Timotius 3 ayat 2 kita sudah baca, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini bukti bahwa dosa menjajah manusia sampai dia jadi orang yang mencintai dirinya sendiri, jadi egois, dan dia jadi hamba uang. Itu sebabnya kita lihat koruptor di mana-mana. Dari penegak hukum pun sudah terbukti banyak. Tapi Tuhan akan urus. Ada yang tidak terbongkar di dunia, Tuhan akan bereskan di sana. Tidak bisa disogok di sana. Pengadilan akhir. Kita berdoa supaya mereka tobat. Dan bukan cuma tobat, harus kembalikan uang negara yang mereka curi. Di hadapan Tuhan itu bukan namanya koruptor, maling, pencuri, hamba uang, budak uang. Yang kedua, dimerdekakan dari dosa. Kemerdekaan sejati hanya Allah yang sanggup bebaskan kita dari dosa. Amin. Tetapi harus ikuti cara Allah, yaitu melalui penebusan Kristus di salib. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri.